Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Hildivih dari Fakultas Kedokteran Prodi Farmasi dengan NIM 23090100072. Di sini saya akan memaparkan tentang pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Dalam penggunaan media elektronik, tidak terlepas dari data atau informasi pribadi para pengguna. Pengguna wajib memasukkan data pribadi pada media tersebut sebelum dapat digunakan atau dijalankan. Data sendiri adalah fakta yang tidak terorganisir yang dapat diolah menjadi suatu informasi yang berarti. Data bisa dalam bentuk teks, angka, simbol, gambar, atau dalam bentuk lain yang memungkinkan. Adapun data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik ataupun non-elektronik. Contoh data pribadi adalah nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Data pribadi dapat dibagi menjadi dua, yaitu data pribadi secara general dan data pribadi yang bersifat sensitif. Nah, data pribadi yang bersifat sensitif ini adalah data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama atau keyakinan, kesehatan, kondisi fisik dan kondisi mental, kehidupan seksual seseorang, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data. Contoh data pribadi penduduk yang harus dilindungi menurut Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan adalah nomor kartu keluarga, NIK, tanggal bulan atau tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah, dan beberapa isi catatan peristiwa penting. Nah, seringkali NIK dan tanggal bulan lahir ini tertera pada KTP yang bisa kita jumpai tentang penyalahgunaan data yang sedang marak-maraknya, yaitu tentang pinjaman online dan sebagainya. Menurut Samuel, Dirjen Aplikasi Informatik, ada 5 alasan utama pentingnya menjaga data pribadi. Yang pertama, itu menjaga kita dari intimidasi online terkait gender. Apabila aspek yang sensitif atau tidak terlalu penting, data pribadi ini berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan secara online. Perlindungan terhadap data pribadi ini dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya termasuk kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam diskusi itu, Kemenkominfo juga membeberkan tujuan dibuatnya rancangan undang-undang atau RUU perlindungan data pribadi yang kini masih digodok dengan kementerian yang lainnya yang akan diserahkan kepada DPR nantinya. Yang ketiga, menjauhi potensi penipuan. Nah, dalam perkembangan zaman yang sudah maju ini, potensi penipuan terkait data pribadi itu dapat disalahgunakan di mana saja. Contohnya itu melalui telepon, melalui SMS, atau melalui email. Kita diharapkan agar selalu menjaga data pribadi kita dan berhati-hati agar tidak terjadi penipuan. Yang keempat, menghindari potensi pencemaran nama baik. Sedang maraknya di sini adalah aplikasi kencan online, yang dimana data pribadi seseorang disalahgunakan untuk tujuan-tujuan tertentu dan memberikan kerugian kepada subjek yang dimaksud. Yang kelima adalah hak kendali atas data pribadi. Kita mempunyai hak kendali atas data pribadi kita sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menjaganya agar terhindar dari potensi-potensi kerugian yang dapat merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain. Selain alasan-alasan mengapa data pribadi harus kita jaga, ada pun cara-cara juga untuk menjaga data pribadi yang kita punya. Yang pertama, itu menggunakan kata sandi sosial media yang sulit dan menggantinya secara berkala. Ini penting sekali agar tidak meningkatkan potensi peretasan pada sosial media kita ataupun smartphone kita. Yang kedua, itu menggunakan kata sandi secara berbeda untuk tiap akun sosial media agar ketika salah satu akun diretas, akun yang lain tidak mudah diretas juga. Pentingnya kita untuk memiliki data pribadi dan kode sandi yang berbeda adalah untuk menghindari peretasan secara masif yang bisa kapan-kapan saja terjadi apabila data kita tidak begitu aman. Yang ketiga, tidak menampilkan informasi pribadi di media sosial untuk menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Zaman sekarang, data pribadi itu sangat mudah dilacak terkait
data pribadi lokasi ataupun data pribadi tanggal lahir melalui update-update media sosial kita. Dan yang keempat, memerhatikan alamat URL dari lampiran email dan situs yang dikunjungi supaya tidak memasuki situs palsu yang ingin mencuri data pribadi. Seringkali kita menemukan situs-situs yang scam atau yang isinya merujuk pada penipuan. Kita juga harus berhati-hati akan hal itu supaya tidak merugikan diri kita sendiri. Yang kelima, memerhatikan izin akses yang diminta aplikasi saat ingin menginstal aplikasi baru demi menghindari akses data yang tidak dibutuhkan dalam aplikasi tersebut. Hal ini juga sudah ramai dibicarakan terkait izin akses kamera dalam penginstalan aplikasi laptop atau di smartphone kita. Nah, ini juga kita perlu perhatikan supaya kita senantiasa mematikan akses kamera tersebut agar terlindung dari peretasan data pribadi atau pendeteksian kegiatan kita secara sehari-hari dan nantinya akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keenam, atur pengaturan privasi di akun sosial media yang kita gunakan untuk menentukan siapa saja yang dapat mengakses profil dan postingan kita. Yang ketujuh, berhati-hati dengan tidak memberikan informasi pribadi saat menggunakan koneksi publik karena rawan peretasan. Nah, ini sangat perlu kita perhatikan karena kita seringkali menggunakan wifi atau data yang berada pada public place yang tentunya itu digunakan secara umum dan secara general dan juga secara masif oleh banyak orang. Kita juga perlu memperhatikan ini karena di public place ini tidak memungkinkan atau sangat memungkinkan kita untuk terjadi peretasan pada data pribadi kita. Yang terakhir adalah lakukan backup data secara teratur agar kita memiliki cadangan terhadap data pribadi kita yang harus kita lindungi. Perkembangan teknologi harus selalu dibarengi dengan peraturan yang memadai. Seiring dengan kecanggihan teknologi, melahirkan bentuk kejahatan baru dalam dunia maya, di mana seseorang dapat mengambil informasi atau data pribadi seseorang dengan tanpa hak. Perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum. Penyebaran data pribadi maupun penggunaannya untuk membawa keuntungan pribadi dapat membawa dampak buruk bagi kita. Penyalahgunaan data tentu berpotensi membawa kerugian bagi pemilik data pribadi atau subjek data. Di samping peraturan yang melindungi, kita juga harus mempunyai peran yang konkret atas perlindungan data pribadi, karena hak kita atas pengendalian data mampu mempengaruhi kredibilitas dari kita. Dan sudah kewajiban dari kita untuk melindungi data-data tersebut agar terhindar dari potensi buruk yang akan merugikan diri kita ke depannya. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia dan langkah-langkahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.